Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rika Permatasari dengan NIM 23501919055 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai method of isolation of active substances from garlic atau Allium sativum. Yang pertama, pendahuluan bawang putih atau Allium sativum merupakan tanaman umbi-umbian dari famili Liliaceae yang aslinya berasal dari Asia Tengah. Namun, saatlah dibudidayakan secara luas di berbagai belahan dunia, selain populer digunakan sebagai bumbu penyedap masakan, bawang putih memiliki sejarah panjang dalam pengobatan tradisional sebagai sarana untuk mengobati penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan virus. Secara komposisi, bawang putih ini mengandung sekitar 60-65% air, 28-30% karbohidrat, serta senyawa penting lainnya seperti protein, asam amino, dan senyawa organosulfur. Dalam bidang farmasi, efektivitas penggunaan bawang putih sangat bergantung pada proses isolasi senyawa aktifnya. Metode ekstrasi dan jenis pelarut yang digunakan mempengaruhi jumlah dan jenis bahan bioaktif yang diperoleh, yang nantinya akan berkolerasi langsung dengan aktivitas biologis ekstrak tersebut. Faktor-faktor seperti suhu, tekanan, dan waktu pemrosesan dan ukuran partikel bawang putih menjadi parameter krusial dalam penentuan efisiensi ekstraksi. Oleh karena itu, pemilihan metode isolasi yang tepat penting untuk mendapatkan senyawa target dengan stabilitas dan bioavailabilitas yang optimal bagi kebutuhan industri farmasi dan kosmetik. Selanjutnya, profil tanaman Allium sativum atau bawang putih ini adalah asam amino yang mengandung sulfur. Senyawa ini dimodifikasi menjadi alilin yang masih tidak aktif. Ketika jaringan bawang putih rusak, enzim alilinase mengubah alilin menjadi alisin, yaitu senyawa aktif yang memiliki efek antibakteri. Selanjutnya, klasifikasi taksonomi dari famili Liliaceae. Nama umumnya bawang putih. Bawang putih ini tumbuh baik pada iklim yang subtropis hingga tropis. Di Indonesia banyak dibudidayakan di daratan tinggi, misalnya seperti di Jawa dan di Sumatera. Kandungan utama metabolit sekundernya juga adalah senyawa organosulfur seperti alilin dan alisin yang berperan sebagai antibakteri dan antioksidan, yaitu aktivitas farmakologi. Yang pertama, bawang putih ini bisa sebagai antioksidan. Flavonoid bekerja sebagai pelindung tubuh dari radikal bebas melalui sifat redoksnya. Senyawa fenolik ini, khususnya quercetin, mampu menetralkan radikal bebas, memadamkan oksigen singlet dan triplet, serta memecah peroksida yang berpotensi merusak sel. Yang kedua yaitu bawang putih bisa sebagai anti kanker. Nah, flavonoid ini memiliki potensi ganda dalam terapi kanker. Mereka dapat bertindak sebagai penangkap radikal bebas ROS endogen untuk mencegah kerusakan DNA, atau bertindak sebagai agen prooksidatif yang menginduksi apoptosis, kematian sel terprogram pada sel kanker. Quercetin dan apigenin telah terbukti secara spesifik menghambat polimerase sel kanker. Selanjutnya, sebagai antivirus, dalam studi terbaru terkait COVID-19, flavonoid, terutama quercetin, dilaporkan mampu menghambat protease utama virus SARS-CoV-2 melalui pembentukan ikatan hidrogen sehingga menghalangi perlekatan dan replikasi virus dalam sel inang. Bawang putih juga bisa sebagai efek antiinflamasi dan imunomodulator. Flavonoid seperti quercetin dan aliumin bertanggung jawab atas efek imunomodulator bawang putih. Mereka membantu mengatur respon imun dan menghambat jalur peradangan dalam tubuh. Selanjutnya, metode isolasi. Yang pertama, ada persiapan bahan baku. Pertama, bawang putih dicacah atau dihancurkan untuk mengaktifkan enzim alinase. Meskipun untuk target flavonoid, fokus utamanya adalah memperluas permukaan kontak antara bahan dengan pelarut. Yang kedua, ada lyofilisasi. Penggunaan bahan yang kering dibekukan atau freeze dry terbukti menjaga kestabilan senyawa aktif dibandingkan dengan pengeringan penggunaan suhu panas yang menyebabkan degradasi termal. Yang pertama itu ada metode ekstraksi bantuan ultrasonik. Yang pertama, sampel bawang putih dicampur dengan pelarut, misalnya dengan etanol 50% dengan rasio tertentu, lalu dilakukan proses menggunakan gelombang ultrasonik dengan frekuensi 40-60 pada suhu ruang atau suhu terkendali. Kelebihan dari proses metode ekstraksi bantuan ultrasonik ini, prosesnya lebih cepat, efisiensi tinggi, dan menggunakan suhu rendah sehingga melindungi flavonoid yang bersifat termolabil. Lalu yang kedua ada metode pengadukan mekanis atau stirred tank. Dilakukannya sampel diekstrasi dengan pelarut organik pada kecepatan pengadukan sekitar 175 rpm. Waktu ekstraksi optimal umumnya berkisar antara 2 hingga 3 jam. Penambahan waktu lebih dari 3 jam tidak meningkatkan hasil secara signifikan, namun meningkatkan biaya operasional. Selanjutnya ada metode modern lainnya seperti subcritical water extraction, menggunakan air pada fase subkritis untuk mengubah konsentrasi elektrik air agar menyerupai pelarut organik sehingga mampu menarik flavonoid tanpa pelarut kimia berbahaya.
Yang kedua ada enzim assisted extraction, menggunakan enzim untuk merusak dinding sel bawang putih sehingga flavonoid lebih mudah terlepas ke pelarut. Lalu ada tahap pemurnian dan identifikasi. Setelah diekstraksi, langkah selanjutnya adalah filtrasi dan evaporasi, yang dimana ekstrak disaring dan pelarutnya diuapkan menggunakan rotary evaporator pada tekanan rendah untuk mendapatkan ekstrak yang kental. Yang kedua ada kuantifikasi. Total kandungan flavonoid diukur menggunakan metode spektrofotometri dan dinyatakan dalam quercetin equivalent atau QA. Yang ketiga ada karakterisasi HPLC, yaitu untuk identifikasi jenis flavonoid spesifik seperti quercetin, cyanopyrrol, dan apigenin. Ekstrak dianalisis menggunakan High Performance Liquid Chromatography atau HPLC dengan fase gerak campuran air dan metanol. Berdasarkan hasil kajian dalam jurnal, bawang putih mengandung senyawa bioaktif termasuk flavonoid yang termasuk dalam golongan senyawa fenolik. Keberadaan flavonoid ini teridentifikasi pada berbagai jenis ekstrak yang diperoleh menggunakan pelarut air, metanol, etanol, maupun pelarut organik lainnya. Flavonoid umumnya lebih banyak ditemukan pada ekstrak dengan pelarut alkohol, etanol, dan metanol karena sifatnya yang semipolar, sehingga lebih mudah larut dalam pelarut tersebut. Sementara itu, pada ekstrak air, kandungan flavonoid relatif lebih rendah. Yang kedua, hasil dari flavonoid yang berhasil diisolasi, diidentifikasi senyawa flavonoid dalam bawang putih umumnya dilakukan menggunakan metode spektrofotometri untuk menentukan total kadar flavonoid yang dinyatakan dalam quercetin equivalent atau caffeic acid equivalent. Selain itu, teknik kromatografi seperti HPLC digunakan untuk mengidentifikasi subgolongan flavonoid spesifik seperti flavonol dan proantocyanidin. Penelitian menunjukkan variasi kadar flavonoid yang signifikan tergantung pada jenis pelarut yang digunakan. Terlampir kesimpulan, pemilihan pelarut merupakan faktor yang paling menentukan dalam komposisi senyawa aktif dan sifat biologis ekstrak yang dihasilkan. Ekstrak air terbukti paling efektif untuk mengekstraksi alisin yang bertanggung jawab atas aktivitas antimikroba yang kuat. Ekstrak alkohol, metanol, dan alkohol adalah pilihan terbaik untuk mengisolasi senyawa fenolik, fenol, dan flavonoid yang berkolerasi langsung dengan kapasitas antioksidan yang tinggi. Lalu minyak bawang putih yang kaya akan senyawa dialil disulfid dan dialil trisulfid memiliki potensi besar sebagai agen anti kanker dan antiinflamasi. Dan yang terakhir, metode ekstraksi modern seperti ultrasound assisted extraction dan subcritical water extraction menawarkan efisiensi lebih tinggi, waktu proses lebih singkat, dan perlindungan lebih baik terhadap senyawa aktif yang sensitif terhadap panas dibandingkan metode tradisional. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.